Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai penurunan tekanan uap. Sebenarnya apa sih tekanan uap? Jadi, menguap. Menguap itu perubahan dari fase cair menjadi uap gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan atau amati di kehidupan sehari-hari, itu semisal teteh punya baju gitu ya. Nih ada gantungan, terus teteh ngejemur baju di sini. Aku jemur baju, saya celana deh. Ya, jemur celana di sini. Ini kok gini banget celananya. Ya, intinya jemur celana. Lama-lama si celana itu tuh akan kering kan. Tadinya di sini tuh basah gitu ya. Tapi lama-lama si airnya itu kering karena dia itu menguap. Akhirnya celananya kering. Nah, kayak gitu. Adanya tekanan uap itu ya karena itu. Jadi perbedaan tekanan menyebabkan suatu zat cair menguap atau perbedaan suhu juga bisa mempengaruhi. Karena kenapa? Ya karena simply suhu itu mempengaruhi tekanan. Kayak gitu. Atau kebalikannya sih, salah. Tekanan itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga proses penguapannya. Kayak gitu. Tapi, kalau misalnya tekanan uapnya sudah sangat tinggi, akan adanya kejenuhan. Nah, ini dinamakan tekanan uap jenuh. Pada suhu, kalau di air itu, kalau misalnya tekanan uap air itu, pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap airnya akan jenuh jika jadi di suhu 20 derajat Celcius akan jenuh si air itu, tekanan uapnya, jika tekanan di sekitarnya itu sebesar 17,54 mm hidragium. Nah, ini milimeter hidragium ini satuan tekanan yang umum dipakai ya, cm hidragium. Itu 1 cm hidragium itu 10 mm hidragium. Ya, pokoknya intinya ini tekanan uap yang paling tinggi. Nah, terus itu kan tadi air doang ya. Gimana kalau misalnya teteh punya gelas, ternyata isinya bukan cuma air. Jadi di sini ada air dan di bawah-bawahnya itu ada misalnya apa ya? Jangan sirup. Gula deh. Nah, di sini ada gula. Kalau misalnya di situ dalam suatu zat cair itu ada zat lainnya yang mana kalau gula tuh kan dalam hal ini gula itu sifatnya non-volatil ya. Nah, kalau misalnya ada zat lain yang sifatnya non-volatil, maka dia itu tekanan uapnya akan berkurang dibandingkan dengan ya air aja gitu. Kalau misalnya di dalam sini isinya cuma air aja, itu akan lebih tinggi tekanan uapnya dibandingkan dengan yang di dalamnya ada zat non-volatil kayak gitu. Itu tentang tekanan uap. Nah, tentang tekanan uap ini, terutama untuk zat yang non-volatil, sesuai sama konsep yang tadi kita udah bahas di awal, itu ada yang namanya hukum. Hukum apa, Teh? Hukum Raoult. Ini nama orang ya, Francois Marie Raoult. Nah, dia tuh hukum Raoult ini menyatakan bahwa penurunan tekanan uap itu merupakan salah satu sifat koligatif. Dan kalau misalnya dirumuskan si hukum Raoult ini, itu dinyatakan dalam P itu tekanan uap larutan. Jadi si tekanan uap larutan ya adalah hasil kali P0 atau tekanan uap pelarut murni ya, dalam keadaan murni dikali dengan fraksi pelarutnya. Gitu. Semakin tinggi fraksi pelarutnya, ya dia juga semakin tinggi ya. Kayak gitu. Si perubahan tekanan uapnya. Nah, ada lagi yang namanya tadi kan kita di sini lagi bahasnya penurunan ya, penurunan tekanan uap. Nah, namanya penurunan itu berarti selisih. Selisih itu dinyatakan dengan delta nih ya, segitiga ini. Selisih tekanan uap adalah, berarti apa? Kan yang lebih besar dari P itu adalah P0 ya, jadi P lebih kecil dari P0, udah pasti karena ini
pelarutnya murni yang tadi Teteh bilang, cuman air doang gitu. Sedangkan kalau yang P ini udah ada zat lainnya, bisa jadi volatil, non volatil, tapi di sini lagi bahasnya non volatil ya. Nah, ini pasti tekanan dari larutan yang ada zat non volatilnya atau senyawa non volatilnya. Nah, berarti delta P itu yang pasti yang besar dikurangi kecil ya, berarti P0 dikurangi P. Nah, terus kita udah tahu kalau P itu sendiri adalah apa? Ini ya, P itu. P0 dikali X pelarut. Gitu. Terus, ini ada P0, di sini ada P0. P0-nya bisa dikeluarkan. Berarti, di sini jadi 1 dikurangi X pelarut. Ini matematika lagi ya. Nah, sifat distributif. Nah, di sini kita udah tahu tadi ya. Kita udah belajar nih. Kalau X larutan atau X total gitu ya. Jangan X larutan. Bahwa X pelarut ditambah X terlarut itu nilainya berapa? 1 ya. Maka kita bisa ganti dong X pelarutnya. Bisa. X pelarutnya kita ganti dengan 1. Ini pindah luas ya. 1 dikurangi X terlarut. Berarti P0 kurung 1 dikurangi kurung lagi ya. 1 min X terlarut. Gitu. Terus gimana nih? Masih ada lanjutannya? Masih. Kita sederhanakan ya. Di sini ada 1. Jadi ini kita buka dulu kurungnya. Seperti biasa lah ya ini. Ini kali pelangi gitu. Min jadi plus 1 min 1. Ini jadi plus X terlarut. 1 kurang 1, 0 ya. Tinggal sisanya berarti P0 dikali X terlarut. Maka untuk penurunan tekanan uap itu persamaannya P0 dikali X terlarut. Gitu. Sudah. Itu ada 2 gitu ya, ada 2 persamaan yang dipakai di sini. Yang pertama yang untuk root ini, yang pertama ada yang ini. Iya. Kita garisin aja deh. Gini. Nah, yang kedua ini. Ada penurunan dan ada tekanan saja.